Shalom. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat berjumpa lagi dengan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk minggu ini. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya hari ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan untuk kita pada Minggu tanggal 8 November 2020, Minggu 22 setelah Trinitatis, diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 dan bacaan dari Daniel 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 dengan tema tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebentar lagi kita akan mengadakan perhelatan yang sangat besar di Indonesia ini, yakni pemilu kada di 270 wilayah, yakni tingkat 1 dan tingkat 2 atau provinsi dan juga kabupaten dan kota pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Saudaraku, kita mungkin sudah disuguhi dengan janji-janji manis daripada para calon. Bisa juga kita sudah ada kabar-kabar hoax, juga mungkin mereka sudah saling serang, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Dan tidak hanya itu mungkin sudah ada hal-hal yang membuat lawannya mau dipojokkan dan lain sebagainya. Memang saudaraku, ada orang yang berkata bahwa berpolitik itu adalah kotor, karena tidak ada yang abadi. Sebentar kita lawan, sebentar lagi sudah menjadi kawan. Di lain kesempatan kita berlawanan, tapi di lain kesempatan kita justru saling rangkul dan menjadi teman. Tapi mau tidak mau saudaraku, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai warga jemaat yang bertanggung jawab, kita tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, juga dalam hal berpolitik. Arti politik sendiri sebenarnya adalah ilmu tentang negara, dan juga ilmu tentang pemerintahan, bisa juga pengetahuan tentang kehidupan bernegara dan juga berbangsa. Tentu dalam proses perjalanan bangsa Indonesia ini tidak ada dan tidak akan pernah lepas dari proses politik dan juga hasil produk daripada politik itu sendiri. Karena kebijakan politiklah yang mempengaruhi segala sendi kehidupan bangsa. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan adalah apakah tanggung jawab politik kita sebagai orang Kristen dan sebagai warga jemaat yang baik, apakah kita bersikap aktif atau justru bersikap diam, bersikap negatif? Firman Tuhan secara jelas menyatakan bahwa kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita ada. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 yang berbunyi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Untuk itu, marilah kita membahas atau marilah kita merenungkan firman Tuhan yang diperuntukkan minggu ini dengan tema tanggung jawab orang Kristen dalam politik.
Yang pertama, pentingnya hidup berdoa untuk kesejahteraan. Saudaraku, tokoh Daniel dalam bacaan kita tadi adalah seorang tokoh Yahudi yang dibuang ke Babilonia bersama bangsa Israel. Tetapi tampil menjadi penguasa tingkat tinggi dalam pemerintahan Nebukadnezar, Raja Darius, dan juga Raja Kores. Raja-raja superpower saat itu. Selain mengusahakan kesejahteraan kota dan pemerintahan melalui pemikirannya yang sangat brilian itu, dia juga memiliki karakter yang baik, punya integritas yang tinggi, kejujuran yang sangat luar biasa membuat dia sangat disayangi oleh raja-raja yang memerintah pada saat itu, walaupun juga ada pejabat-pejabat tinggi yang iri dengan dia. Selain itu, dia juga adalah seorang pendua syafaat yang sangat handal pada zaman itu. Bahkan harus dibuang ke gua singa karena dia tekunnya, taatnya untuk berdoa. Walaupun sudah ada undang-undang raja yang melarang berdoa kepada Tuhan pada saat itu. Dia sadar betul bahwa takut akan Tuhanlah yang memberikan baginya hikmat, kuasa, kemampuan untuk mensejahterakan kota, dan juga kemampuan untuk berpikir menjadi berkat bagi Babilonia saat itu. Martin Luther juga seorang tokoh reformator pernah berkata bahwa menjadi orang Kristen tanpa berdoa adalah seperti seseorang yang tidak memiliki napas. Artinya mati secara rohani. Makanya Martin Luther adalah orang yang sangat berdisiplin di dalam memberikan waktunya untuk merenungkan firman Tuhan dan juga berdoa seperti Tuhan Yesus yang bangun pagi-pagi benar untuk berdoa. Juga di dalam nats kita ini, Paulus juga mengingatkan Timotius, anaknya, hamba Tuhan yang muda ini. Pertama-tama dikatakan di sini, agar memberikan hatinya untuk berdoa, memohon kepada Tuhan, berdoa syafaat, dan mengucap syukur untuk semua orang. Ketiga kegiatan ini, permohonan kepada Tuhan, berdoa syafaat, dan mengucap syukur, sebenarnya sangat mutlak dan harus menjadi gaya hidup orang percaya, baik di ruang pribadinya, baik dalam keluarganya, baik dalam ibadah-ibadah wilayah, baik juga di dalam ibadah gereja atau dalam persekutuan-persekutuan Kristiani lainnya. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab, semakin intim, sekaligus juga memberikan kita kepastian untuk semakin peduli kepada sesama, kepada lingkungan, kepada gereja, dan juga kepada masyarakat, juga kepada pemerintah. Saudaraku, benar, kita perlu mendoakan pribadi kita dan juga keluarga kita. Tapi Paulus di sini menasihati dan mengingatkan kita agar kita juga menjadi pendoa syafaat bagi orang lain juga. Berdoa syafaat berarti berdoa untuk orang lain atau sesuatu yang bukan kebutuhan kita pribadi, namun mencakup kebutuhan orang lain atau kebutuhan yang lebih luas seperti di sekitar lingkungan kita, di sekitar kampung kita, di sekitar gereja kita, di sekitar masyarakat, dan juga bagi bangsa lain dan seluruh dunia dan lain-lain sebagainya. Makanya saudaraku, seorang pendoa syafaat adalah seseorang atau beberapa orang yang datang mendekat dan berdoa di hadapan Tuhan untuk menggantikan posisi orang lain. Dan dalam bahasa Batak itu disebut dengan kata mangondihon. Makanya doa syafaat
dibatakan dengan martangiang pangun dianon, mangun dihon orang lain. Saudaraku, betapa mulia dan agung sebenarnya jika kita mau melakukan permohonan, berdoa syafaat, dan mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita lakukan dengan penuh kasih, penuh sungguh-sungguh saat dimana COVID-19 merebak hingga saat ini, dan juga saat badai-badai yang telah datang menyerang Indonesia dan juga seluruh dunia ini, agar bisa secepatnya diatasi dengan baik. Yang kedua, berdoa syafaatlah untuk pemerintah. Dalam ayat 2 dikatakan tadi, untuk raja-raja dan untuk para pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudaraku, selain tunduk, taat aturan, rajin membayar pajak, dan menghormati pemerintah yang sah, kita juga Paulus ajak dan menasihati kita untuk tekun memohon, berdoa syafaat, dan mengucap syukur untuk pemerintah, untuk para pembesar kita seperti presiden, wakil presiden, para menteri, para kepala negara yang paling tinggi sampai kepada kepala negara yang paling rendah, untuk lembaga-lembaga pemerintahan, untuk DPR, anggota MPR, dan juga anggota legislatif, yudikatif, dan eksekutif, dan juga untuk semua penyelenggara negara kita. Saudaraku, kita rajin dan terus-menerus berdoa syafaat untuk pemerintah dan para pembesar adalah karena kita tahu persis bahwa Dialah atau Tuhanlah yang memecat raja dan yang mengangkat raja. Daniel 2 ayat 21. Karena yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Daniel 4 ayat 17. Makanya secara jelas firman Tuhan ini menyatakan bahwa nasib satu bangsa bukan terletak bagi para politisi atau bagi para pemerintah dan parlemen, tetapi juga bagi para pendoa yang benar. Karena kita tahu persis bahwa kuasa doa orang benar sangat-sangat besar kuasanya, dan menuntun kita masuk ke dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dan disinilah kita mengakui bahwa tugas orang Kristen yang menyadari kuasa doa pasti rindu dan juga senang mendoakan setiap pemimpin gereja, pemimpin bangsa, dan juga seluruh warga negara bangsa kita ini. Tentu saudaraku, kita mau pemerintah kita ini tidak berfungsi dengan benar. Hukum amburadul tidak ditegakkan dengan adil. Tentu bangsa kita ini akan menjadi kacau balau. Yang kuat menjadi bertindak sewenang-wenang, dan yang lemah akan mati terpijak. Jadi sebagai warga negara yang baik dan anak Tuhan yang taat dan setia kepada firman-Nya, pasti senang dan tekun berdoa syafaat, bermohon kepada Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga kita melihat bahwa pemerintah kita ini akan memerintah dengan bijaksana, juga penuh dengan wibawa yang dari Tuhan, penuh tanggung jawab, jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, mengapa kita harus menjadi pendoa syafaat? Sekali lagi, mengapa kita harus menjadi pendoa syafaat? Juga dalam ayat 2 secara jelas dikatakan, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudaraku, alasan kenapa kita
memohon kepada Tuhan, berdoa syafaat dan mengucap syukur kepada banyak orang, yaitu agar jemaat dan bangsa kita ini hidup dalam ketentraman, hidup dalam kesalehan dan kehormatan. Bukankah sebenarnya kita rindu, saudaraku, akan ketenangan, kedamaian, dan juga penuh kekeluargaan, penuh sukacita, bergembira di dalam kota, di dalam negara kita yang kita cintai, dan bahkan kalau boleh di seluruh dunia ini, sehingga kita hidup saleh dan juga terhormat. Walaupun sebenarnya harus kita akui juga, kadang-kadang justru dalam penganiayaan dan dalam penderitaanlah orang Kristen itu bisa hidup kudus dan saleh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, kenapa kita berdoa syafaat? Karena itu dipandang baik dan berkenan kepada Allah. Ayat yang ketiga. Menurut saya ini sangat luar biasa, saudaraku. Karena harus kita akui, kita harus lebih senang berdoa untuk apa? Diri kita dan keluarga dan kebutuhan pokok kita. Tapi firman Tuhan ungkapkan di sini agar doamu itu dipandang baik dan berkenan kepada Allah. Bersyafaatlah, bermohonlah untuk apa? Untuk banyak orang, untuk pemerintah, untuk kesejahteraan kotamu. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa, saudaraku. Dan yang ketiga, kenapa kita semakin rindu berdoa syafaat, memohon, dan juga mengucap syukur kepada Allah untuk banyak orang dan juga untuk pemerintah, dikatakan sini, supaya umat manusia semakin banyak yang diselamatkan oleh Allah. Saudaraku, hal ini mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar untuk dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Hal ini tentu memotivasi kita, memberikan dorongan yang kuat bagi setiap kita untuk apa? Berdoa syafaat untuk banyak orang. Walaupun kita juga harus mengabarkan Injil, menyampaikan berita kesukaan itu kepada banyak orang, tapi harus dimulai dengan apa? Dengan doa syafaat kepada Allah, agar anugerah Allah yang luar biasa itu dapat didengar, dihayati oleh banyak orang, sehingga mereka juga boleh diselamatkan. Dan tentu, saudaraku, dengan berdoa syafaat kepada sekitar kita, kepada teman sekampung kita, kepada bangsa kita, kepada banyak orang dan suku-suku yang belum mendengarkan Injil itu, membuat kita rindu, ya, juga mau mengabarkan Injil keselamatan itu, karena anugerah Allah juga sudah tersedia bagi banyak orang dan umat manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen di dalam politik tentu selain aktif dan berjuang keras agar bisa menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan dan juga di lembaga-lembaga negara kita, ya, seperti Yusuf, Daniel, Matius, Sakeus, dan yang lain-lain itu, dan juga bisa menjadi anggota legislatif, anggota eksekutif, dan juga yudikatif. Ya, marilah kita juga mau, dan jika kita memang ada di situ, mari kita orang yang sungguh-sungguh, orang yang berkarakter baik, berintegritas yang tinggi, jujur dalam segala tindakan kita, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus dan hidup dalam firman Tuhan. Dan sekiranya jika kita tidak bisa duduk dalam lembaga-lembaga negara atau sebagai pembesar negara kita ini, dan kita berada di luar, seperti firman Tuhan hari ini,
marilah kita orang yang rajin dan tekun dan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Berdoa syafaat, mengucap syukur kepada Tuhan untuk mendoakan pemerintah kita, mendoakan bangsa kita, mendoakan semua pembesar, mendoakan semua petinggi-petinggi negara kita. Agar apa? Agar mereka juga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, punya wibawa Tuhan, dan juga menegakkan keadilan, menegakkan hukum dengan benar, penuh kasih, dan juga berintegritas dan juga jujur, bebas dari korupsi dan kolusi dan nepotisme. Itu saudaraku, mulai hari ini luangkanlah waktu khusus untuk mendoakan orang lain, mendoakan bangsa ini, mendoakan dunia ini, mendoakan pemerintah, para pembesar-pembesar. Karena Anda tahu bahwa kuasa doa sangat besar dan dampaknya sangat-sangat luar biasa bagi dirimu dan bagi banyak orang. Karena itu pasti apa? Mensejahterakan di mana kita tinggal, mensejahterakan umat, mensejahterakan banyak orang, sehingga kita bisa hidup saleh, terhormat, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara.